selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Puji Tuhan, saat sore hari ini kita bersyukur ya, kita masih bisa beribadah. Tetap semangat adik-adik, walaupun kita punya banyak kegiatan, punya banyak aktivitas ya. Nah, saat sore hari ini Kak Tiara ditemani sama Ibet dan Dira. Yuk kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat sore ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami akan beribadah baik dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat sore hari ini Kak Tiara mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian yang berkata bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Musik! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Saat sore hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa buku catatannya dan Alkitabnya. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Dayu. Selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Puji Tuhan, kembali sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu ya. Siapkan hati untuk kita dengar firman Tuhan. Supaya nanti ketika firman Tuhan diperdengarkan, adik-adik mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk dapat melakukannya. Baik, pada sore hari ini adik-adik, Tante percaya kalian semua ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang bersukacita. Ya, terlebih-lebih nanti sebentar lagi Tante akan bacakan firman Tuhan ya, sedikit saja. Nah, temanya ini adalah
siap pada waktunya. Ya, temanya itu siap pada waktunya. Nah, sumber ayatnya itu ada di Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ya. Nanti Tante akan bacakan beberapa ayat. Nah, selanjutnya nanti adik-adik bisa baca secara lengkap dengan kakak, dengan papa mama ya, supaya kita semuanya diberkati ya. Nah, sore hari ini adik-adik kita akan baca firman Tuhan beberapa ayat di Matius pasal 26 ayat 36. Situ bunyinya, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, itu sampai ayatnya yang ke-38 adik-adik ya, yang Tante bacakan tadi. Nah, coba dengar dulu baik-baik adik-adik ya, bagaimana kisah yang kita mau dengar pada sore hari ini ya. Nah, Tuhan Yesus dalam pelayanannya bersama murid-muridnya sampai di Taman Getsemani adik-adik. Tahu kan taman ya adik-adik? Kalau di tempat kita di tengah kota ada namanya Taman Sangkaryang. Kalau di luar kota lagi sedikit ke arah timur dari tempat kita ini, dari gereja kita, ada namanya Taman Narmada. Dan yang lebih dekat lagi di sini di samping gereja kita itu ada namanya Taman Mayura. Nah, taman itu adik-adik, kalau yang di Alkitab tadi Tante bacakan tadi bahwa Tuhan Yesus sampai di Taman Getsemani, di mana biasanya Tuhan Yesus di bukit Taman Getsemani itu adanya di Bukit Zaitun. Nah, Tuhan Yesus biasanya di sana beristirahat adik-adik. Tetapi kali ini Tuhan Yesus sampai di sana, dia mengajak murid-muridnya, kemudian berpesan kepada murid-muridnya, tinggallah di sini sementara aku pergi ke sana. Nah, adik-adik, murid-muridnya disuruh tinggal. Tetapi ada 3 orang muridnya yang diajak oleh Tuhan Yesus adik-adik ya. Yang diajak ada 3 orang muridnya tadi. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk diajak berdoa, berjaga-jaga. Untuk diajak berjaga-jaga adik-adik ya. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya ini, Tuhan Yesus agak maju sedikit untuk dia berdoa adik-adik. Di situ Tuhan berdoa. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu, bahwa Yesus merasa takut adik-adik ya, dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya adik-adik ya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tuhan Yesus merasa sedih
dikatakan seperti mau mati rasanya. Adik-adik, kalau ada perasaan takut kalau mau mati adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus karena tahu akan sesuatu yang akan menimpa dirinya, ada penderitaan yang akan dia alami, sehingga dia berdoa, mengajak muridnya untuk berjaga-jaga, berdoa adik-adik. Tuhan Yesus berdoa supaya kalau boleh segala sesuatu yang sulit, yang sakit, yang sukar itu dilalukan oleh Tuhan. Tetapi di dalam doanya tadi Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berdoa supaya kalau bukan kehendaknya, biarlah itu berlalu. Tetapi kehendak Tuhanlah yang dia inginkan untuk terjadi adik-adik ya. Nah Tuhan Yesus berdoa. Nah setelah selesai berdoa, kembali dia dekati muridnya. Dia datangi muridnya. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu ketika diminta berjaga-jaga oleh Tuhan, dia tertidur adik-adik. Ya, dia tertidur. Mereka itu tertidur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, adik-adik, apa katanya? Coba kita mau lihat di ayatnya yang ke-40 ya adik-adik ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, Tuhan Yesus menegur itu Petrus ya. Tuhan Yesus menegur Petrus karena dia tertidur. Adik-adik, ketika diminta berjaga-jaga, dia tertidur. Tuhan Yesus ingatkan. Kemudian kembali Tuhan Yesus berdoa. Doa yang sama dengan yang dia ucapkan tadi adik-adik. Dia kembali berdoa, doa yang sama dengan apa yang disampaikan, yang diucapkan tadi. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kemudian setelah itu, dia kembali lagi mendapati muridnya, balik lagi ke tempat muridnya. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang dilihat? Muridnya tertidur lagi adik-adik. Jadi sudah 2 kali adik-adik itu ya. Tuhan Yesus sudah 2 kali berdoa. Kemudian muridnya tertidur lagi. Tetapi Tuhan Yesus kembali lagi berdoa untuk yang ketiga kalinya, adik-adik. Ya, dia kembali lagi berdoa untuk yang ketiga kalinya. Doa yang sama diucapkannya. Karena dia tahu dia akan mengalami hal yang berat. Yang tidak bisa dia tahankan. Tetapi dia minta kekuatan sama Tuhan. Biar kehendak Bapa yang jadi. Biar kehendak Bapa yang jadi. Ya. Nah dia berdoa. Kemudian selesai itu. Dia kembali kepada muridnya lagi. Dan apa katanya adik-adik? Ketika dia setelah ketiga kalinya berdoa. Kemudian dia datangi lagi muridnya. Apa yang dia katakan di situ adik-adik? Kita mau lihat ya. Di ayatnya yang ke-43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa itu juga. Ya.
Kemudian ayat yang ke-45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, adik-adik, 3 kali Tuhan Yesus berdoa, adik-adik. Yang pertama, dia balik lihat muridnya lagi, muridnya sedang tidur. Kemudian yang kedua, dia berdoa juga hal yang sama. Dia kembali, dia lihat muridnya juga tertidur, adik-adik. Nah, sore hari ini adik-adik, Tuhan mau mengajarkan kita firman Tuhan pada sore hari ini. Mau mengajarkan kita bahwa untuk kita dapat menjadi anak yang tertib, untuk kita dapat menjadi anak yang siap pada waktunya, maka kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Dengan cara bagaimana kita minta kekuatan sama Tuhan? Dengan cara bagaimana? Dengan berdoa, adik-adik. Tadi Tuhan Yesus sampai 3 kali dia ulang-ulang doanya, adik-adik ya. Tuhan Yesus berdoa lagi, karena membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Sehingga nanti pada saat sesuatu terjadi pada kita, nah, kita mendapat kemampuan untuk menghadapinya, adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik waktunya istirahat, ya berarti harus istirahat, jangan bermain. Kalau waktunya belajar, maka harus belajar, jangan tidur. Adik-adik ya. Jadi segala sesuatunya itu adik-adik, kalau kalian menjadi anak yang tertib, seperti yang sudah adik-adik dengar firman Tuhan sebelum-sebelumnya, maka kita harus mengikuti segala sesuatunya dengan tertib, dengan berdisiplin. Saatnya berdoa, maka kita harus berdoa. Saatnya belajar, maka kita harus belajar. Jangan waktunya habis untuk bermain. Waktunya habis untuk belajar, mengerjakan tugas sekolah terus, tidak pernah berdoa. Nah, kalau belajar, mengerjakan tugas, itu baik adik-adik. Tetapi kalau sampai lupa berdoa, maka itu kurang manis adik-adik ya. Nah, yang utama kita lakukan supaya kita kuat belajar. Kita minta kekuatan sama Tuhan. Berdoa. Kita harus punya waktu khusus. Seperti Tuhan Yesus tadi, dia pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani untuk berdoa, adik-adik. Ya, punya waktu khusus untuk berdoa. Jadi kita harus berusaha, adik-adik ya. Kita harus punya waktu untuk berdoa, datang sama Tuhan, memohon, sehingga kita dimampukan untuk kuat belajar. Sehingga waktu ulangan kita sudah siap. Ya, waktu ada tugas kita sudah siap mengerjakannya. Kenapa? Karena kita sudah berdoa, sudah minta kekuatan sama Tuhan, minta akal budi kepintaran sama Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi untuk dapat siap pada waktunya,
maka kita harus sediakan waktu khusus untuk Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan untuk kita diberi kemampuan, ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan sore hari ini sudah jelas mengajar kita untuk supaya kita menjadi anak yang tertib, siap pada waktunya, maka kita harus senantiasa berdoa. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan tadi. Dia berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Baik, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum firman Tuhan Tante akhiri, Tante ingatkan bahwa ada satu ayat hafalan, ayat emas adik-adik ya. Itu ada di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 ya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Nah, itu ayat hafalannya adik-adik ya. Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu adik-adik ya. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu Tuhan sudah atur waktunya adik-adik. Ya, segala sesuatu yang mengaturnya itu adalah Tuhan. Baik, sore hari ini firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Dayu ya. Menurut adik-adik, kenapa ya kita harus tertib? Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita menjadi anak-anak yang siap pada waktunya adik-adik. Contohnya, seperti kita diminta untuk melayani, terus memimpin doa. Terus apalagi ya? Waktu ujian, itu udah siap adik-adik karena kita sudah belajar hidup dengan tertib. Nah, saat sore hari ini kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa jangan malas, jangan lalai. Yuk semua kita bangkit berdiri. Musik. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja.
dengan kasih Kristus, Tante Dayu akan pimpin kita di dalam doa. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, sehingga kami dapat beribadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa menyediakan waktu kami untuk kami berdoa, sehingga kami menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang tertib, sehingga kami siap dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati lingkungan di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.